Ya, puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa dan biasa di luar ya. Asal jangan biasa di luar gereja, jangan. Oke, sama-sama kita buka Amsal 19 ayat 21. Haleluya, kita masih ada di awal tahun ya, masuk bulan Februari tapi masih di awal-awal tahun 2023. Dan hari ini Tuhan bicara khusus untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Amsal 19 ayat 21. Saya sudah siapkan di screen kalau Anda bisa membacanya, tapi kalau terlalu jauh boleh baca di Alkitab masing-masing. Sama-sama kita baca dengan suara lantang. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Saya mau tanya, seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang tahun ini punya rencana paling banyak? Mau bikin apa sih paling banyak? Angkat tangan boleh? Anda sehat ya? Ya. Pertanyaan saya yang tidak punya rencana ini, Anda mengalir seperti ikan mati. Hanya ikan mati yang mengalir ikut arus ya. Amin. Siapa di sini yang punya rencana sepanjang tahun 2023 ini? Saya punya rencana mau bikin ini. Boleh saya tanya sekali lagi, boleh lambaikan tangan? Puji nama Tuhan, turunkan tangan. Hari ini firman Tuhan jadi jawaban buat Anda ya. Banyak rancangan kita, tapi satu keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kekasihnya masing-masing. Boleh nol samping kiri kanan itu kekasih ke bukan? Kalau bukan bilang sorry ya. Pagi hari ini khotbah saya beri judul mengatasi dilema. Sama-sama kita katakan. Dilema tuh bikin kepala sakit, stres, pusing, frustasi, depresi dan sejenisnya. Nah, pertanyaan saya sebelum saya memulai khotbah saya adalah apa itu dilema? Anda perlu tahu ini dulu. Karena ada yang mungkin belum tahu dilema dan saya akan jelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dilema adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Situasi yang sulit dan membingungkan. Itu menurut KBBI. Jadi kalau berbicara tentang dilema, menurut saya pribadi, kalau ngomong tentang dilema berarti ngomong tentang keputusan di antara pilihan yang sulit. Bayangkan kalimat simpel ini tapi KBBI bikin akan panjang Joy. Ribet juga ya hidup ini ya. Kadang ribet, kadang dia sederhana. Keputusan di antara pilihan yang sangat sulit. Bapak Ibu Saudara pernah ada di kondisi ini? Semua kita pernah, tidak ada yang tidak pernah. Semua kita pernah ada di antara dua pilihan dan sulit sekali untuk memutuskan. Saya putuskan ini, 3 dikorbankan. Saya putuskan ini, 5 dikorbankan. Mana yang harus saya ambil? Saudara, ibarat makan buah si malakama. Makan tewas, tidak makan pun tewas. Saudara jangan tanyakan saya wujud buah si malakama itu seperti apa. Anda pulang Anda cari sendiri ya. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan. 2 minggu lalu anak rohani saya datang ke rumah untuk sharing dengan saya dan minta untuk didoakan. Saya tidak usah sebut namanya Bapak Ibu. Dia seorang laki-laki, tapi ingat laki-laki juga ada tingkat stres. Laki-laki bisa stres, perempuan lebih stres. Apalagi istri lebih stres lah. Apalagi kalau laki pulang mabuk lebih stres. Ya kan? Dia seorang laki-laki tapi ada tingkat stres yang berkepanjangan karena satu kata, dilema. Jadi dia mulai menceritakan masalahnya dan memang tidak mudah untuk menjadi seorang dia. Wah, ada lagunya tuh. Tak usah aku takut, salah ya? Dia, itu kan? Tidak mudah menjadi seorang dia. Biasa kan kalau Anda gitu, pastornya sing rasa jadi beta. Nah itu tuh. Dia harus mengambil keputusan menyangkut masa depan karir dan hubungan asmara. Dia ada di antara dua pilihan yang sangat sulit Bapak Ibu. Antara menyenangkan hati orang tuanya atau menyenangkan hatinya sendiri. Kalau dia mengambil keputusan A, berarti 3 hal yang dikorbankan. Termasuk mengorbankan perasaannya dan orang tuanya. Kalau dia mengambil keputusan B, berarti 2 hal yang dikorbankan. Calonnya dan karirnya.
Luar biasa. Senyum sampai pinggirkan dulu, senyum supaya jangan tegang. Senyum dulu, cerita lanjut. Senyum dulu, senyum, baru kita lanjut cerita. Iya, puji Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu, saya membimbing dia, mengarahkan dia ke arah yang Tuhan mau dia tempuh, bukan saya. Saya menyuruh dia untuk masuk dalam doa dan puasa. Katakan doa dan puasa. Dan ketika saya mendoakan dia Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan Yesus, saya pun tidak mengerti Tuhan mau apa buat dia. Yang tahu Tuhan, kami hamba Tuhan tidak mengerti Tuhan mau apa dengan Anda. Anda datang konseling dengan kami mengarahkan Anda. Kami tidak mau nanti kalau kami ambil keputusan atas Anda punya kehidupan, lalu endingnya Anda bilang ini gara-gara Mama Gembala bilang beta ini beta kan ya. Jangan ale Tuhan nih. Tambah dosa apa yang banyak. Dan ketika saya mendoakan dia, saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu Tuhan mau apa untuk dia. Jadi saya mohon Tuhan Yesus bicara buat dia. Mamanya mau dia begini, dianya maunya begini. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Dalam hidup ini bukan tentang siapa yang mau atas hidup kita dan apa yang kita mau atas hidup kita, tapi apa yang Tuhan Allah mau atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saya minta Tuhan bicara secara audible buat dia, ngomong langsung. Dia mengalami supernatural. Tuhan, saya minta dalam nama Yesus supaya Tuhan ngomong buat dia. Supaya dia tidak ada stres yang berkepanjangan, Bapak Ibu. Sampai tidak makan berhari-hari. Mungkin tidak mandi juga, saya tidak tahu. Saya minta tolong kipas boleh. Dan pada saat saya berdoa buat dia Bapak Ibu Saudara, selesai mendoakan dia, dia ngomong buat saya, Pastor, sepanjang pastor berdoa, beta dengar suara jelas sekali di beta punya telinga. Maju terus nak, jalan lurus nak, maju terus nak, jalan lurus, maju terus, jalan lurus, maju terus, jalan lurus nak. Pastor, itu siapa yang bicara? Nah ini dia persoalan. Orang kalau saya pernah ada di hadirat Tuhan, saya tahu siapa yang bicara. Hampir-hampir tidak bisa membedakan mana suara roh jahat dan mana suara Roh Kudus. Paling ada mudah. Beta sudah berdoa puasa per dia pastor, 1 tahun lamanya beta berdoa puasa dan Tuhan berbicara buat beta bahwa dia orang dari Tuhan buat beta. Akan pun 3 bulan kemudian putus. Itu dia. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan kasih dia penglihatan. Lalu Tuhan kasih dia penglihatan. Dia menggunakan pakaian dinas dengan berbagai simbol yang ada di dadanya. Apakah tepat seperti apa yang orang tuanya mau untuk menjadi profesi itu? Enggak. Ngapain saya minta Tuhan intervensi? Itu bukan orang tuanya mau, tapi itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, itu yang Tuhan mau. Karena saya bilang, kamu dengar sendiri Tuhan bicara. Harus tahun muda datang buat saya, Pastor, bulan ini beta mau berangkat ke kota anu. Ya, sutanya Bapak di rumah bilang, beta saya tanya Sepung, Bapak di rumah, Sepung, Bapak di surga. Bapak di surga bilang apa, bukan Bapak di rumah bilang apa. Garu. Bapak di surga bilang apa? Ya sudah, sudah. Kita bilang sudah. Dalam jalan sudah. Kalau memang saya merasa itu dari Tuhan, berjalan. Kalau memang bukan dari Tuhan, dia pasti kembali. Jadi dia luar biasa saudara. Saya berdoa supaya jemaat air hidup seperti demikian ya. Mengalami supernatural. Tanya hamba Tuhan, 70 hamba Tuhan di kota Ambon. Ditanya konseling 70 hamba Tuhan di kota ini. Tidak kunjung mendapat jawaban. Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara secara audible. Melihat hal supernatural supaya Anda diteguhkan. Saudara keluar dari ruangan saudara. Dia bilang buat saya, Pastor, saya sudah mantap mengambil keputusan. Itu keren. Dahsyat saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam mempersiapkan materi ini, saya katakan buat Tuhan, Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan untuk umat-Mu. Bukan karena saya tapi Tuhan Yesus. Saudara, saya paling takut kalau sampaikan di mimbar ini. Saya pun mau saudara, saya paling takut. Dan sepanjang saya khotbah di sini, puji Tuhan Yesus, saya selalu menyampaikan apa yang Tuhan perlihatkan buat saya dan saya dengar lewat alam supernatural. Dan pada hari Selasa kemarin saudara, dalam sebuah penglihatan yang hebat, saya melihat 2 tokoh yang Tuhan tunjukkan buat saya. Pertama Musa, kedua Yesus. Saudara, Tuhan membawa saya ke sebuah sungai dan ada sebuah peristiwa yang sangat familiar. Musa. Dan di situ saudara Tuhan berbicara buat saya, kamu lihat Lady, itu Musa. Ya Tuhan, saya tahu itu Musa Tuhan Yesus. Musa dilahirkan dari keturunan Ibrani saudara.
Tapi dia ditemukan oleh putri Firaun. Anda sudah dengar ceritanya, saya tidak usah mengulang. Dia ditemukan oleh putri Firaun, dia bertumbuh di istana Firaun dan menjadi seorang Mesir. Bapak Ibu Saudara, Anda perlu ketahui, Musa bertumbuh di istana Firaun, jangan Anda membayangkan pakaiannya seperti budak Mesir pada saat itu. Musa bertumbuh di istana Firaun ya saudara, dia berpakaian, saudara tahu orang-orang Mesir berpakaian. Mereka pakai topi terus kepalanya kain kepalanya kan ditaruh belakang telinga. Dia begitu gagah dan tampan menjadi seorang Musa. Dia gagah saudara di istana Firaun. Dia bertumbuh dengan pintar, dia bertumbuh dengan luar biasa di istana Firaun, berpendidikan, terpelajar, dia tampan, dia hebat. Dan ya, orang tuanya bangga melihat Musa. Orang tua mana yang tidak bangga melihat Musa? Bukankah itu yang selalu diidam-idamkan orang tua terhadap anak-anaknya, Bapak Ibu? Melihat anak-anaknya menjadi besar, maksudnya bertumbuh besar ya, bukan ke kiri dan ke kanan. Ada juga orang tua yang senang anaknya ke kiri dan ke kanan. Besar, orang ke kiri dan ke kanan itu tandanya subur dan diberkati Tuhan, dong sehat dong berbahagia. Amin. Coba lihat samping kiri kanan dulu, besar gak seng? Amper-amper lah, beta rok ini kan beta sulama sih pakai Bapak Ibu. Jadi tadi waktu beta pakai, beta bilang darah Yesus berkuasa. Beta bilang Tuhan terima kasih masih muat sadiki juga. Amper-amper lah rok sih muat. Nah, tapi Tuhan itu baik. Amin. Saudara, bukankah itu yang selalu diidam-idamkan orang tua terhadap anak-anaknya? Melihat anak-anaknya menjadi orang besar, berprestasi, membanggakan, mengangkat nama baik keluarga dan lain sebagainya. Kalau di zaman sekarang, berita tentang anak-anak Anda masuk di media cetak, media elektronik, betapa bangganya. Sama seperti orang tuanya Musa bangga melihat dia. Tidak ada orang tua normal yang tidak ingin melihat anaknya menjadi orang hebat. Ibunya Musa berpikir, syukurlah Musa jatuh di tangan Firaun, istri Firaun. Syukurlah Musa jatuh di tangan istri Firaun dan bukan di tangan orang Mesir lainnya yang mungkin miskin atau sederhana. Saudara, ini Tuhan buka buat saya loh. Saya buat Tuhan hebat. Ibunya berpikir dengan jalan demikian Musa bisa hidup dan mendapatkan kehidupan yang enak dan layak. Coba kalau Musa jatuh di tangan orang Mesir yang miskin atau sederhana. Dan dengan jalan demikian, katakan jalan demikian. Nah, dengan jalan demikian ibunya berpikir, wis hidup senang, Musa senang, beta senang lihat Musa bahagia. Ya. Tapi ternyata Tuhan menetapkan Musa bukan untuk hidup enak, Bapak Ibu. Melainkan untuk hidup berdampak. Dari awal Musa dirancang bukan untuk hidup enak selama-lamanya di istana Firaun. Tapi dia dirancang oleh Tuhan untuk satu tujuan, untuk hidupnya itu berdampak, dipakai sebagai alat Tuhan. Saudara notice ya, hidup bukan soal enak dan layak atau tidak, tapi soal berdampak atau tidak. Ngapain hidup Anda enak, tapi hidup Anda tidak menjadi berkat buat orang lain? Anda katakan layak itu di ukuran Anda apa? Tolok ukurnya Anda apa? Yang layak itu banyak uang, tapi kalau hidup tidak berdampak, ngapain? Jadi hidup bukan tentang enak atau layak, tapi tentang berdampak atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang hidup Amos, saya mau bilang buat Anda sederhana tapi hidup Anda tuh berdampak, rumah tangga Anda berdampak, itu yang Tuhan Allah mau. Jangan lihat orang-orang yang punya banyak uang, punya kekayaan, punya usaha, mereka punya jabatan, jangan lihat mereka. Bersyukurlah dengan apa yang Anda punya, amin. Yang paling penting rumah tangga Anda itu jadi berkat buat orang lain. Itu luar biasa, itu yang Tuhan Yesus mau dari kehidupan Anda. Jadi jangan kejar hidup enak. Enaknya hidup itu bonus dari Tuhan. Kejar hidup berdampak. Karena itulah yang akan membuat engkau bahagia. Engkau dengan seisi rumah tanggamu. Bapak Ibu Saudara bayangkan, saya bilang begini kenapa? Kalau hidup Anda berantakan seperti, diminta maaf ya, seperti keadaan di neraka. Ya panas terus, berantem terus. Apakah Anda berpikir rumah tangga Anda jadi berkat untuk tetangga? Enggak. Tapi sekalipun hanya makan nasi, tempe, tahu, terong penyet, tempe penyet, ikan penyet, semua dipenyet. Tapi Anda baku sayang, aduh tetangga gigi jari, ayo papa emang apa osis bisa sama kayak itu jemaat air hidup lah, aduh
Itu yang namanya keren, itu namanya top. Kalau hidup berdampak, Anda tuh orang paling berbahagia. Itu dia. Dia dengar jemaat Tuhan. Saya mau bilang buat Anda. Tadi malam saya waktu susun ini, saudara Tuhan bicara buat beta. Jadi saya mau hidup enak. Beta bilang maulah Tuhan. Semua ketemu mau hidup enak. Kalau gitu saya harus masuk dalam kehidupan yang penuh onak. Anda mau hidup enak? Jalanilah hidup yang penuh onak. Tahu onak? Duri. Firman Tuhan bilang betul. Ada jalan yang besar, orang mau ke situ, tapi jalan sempit penuh onak dan duri, orang tidak mau di situ. Padahal jalan itu menuju kepada keselamatan. Jalan kecil sempit penuh onak dan duri, orang tidak suka jalan di situ karena menderita jalan di situ. Tapi saya mau bilang buat Anda, kehidupan yang enak itu bonus dari Tuhan dan kita harus masuk dalam kehidupan yang penuh dengan onak. Itu adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 20-21. Dengar Bapak ya Saudara. 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21. Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Untuk itulah Allah memanggilmu. Saudara mau hidup enak sampai di taraf, maka Allah akan memberkatimu. Saudara mau hidup sampai di taraf, maka Allah akan memberkatimu. Lihat kalimat, dia punya frase yang sebelumnya. Sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena harus berbuat yang benar. Di kantor harus berbuat yang benar. Di kampus harus berbuat yang benar. Sekalipun Anda mungkin dicemooh, Anda mungkin dijauhi, Anda mungkin dikucilkan, tapi Anda sabar menanggung hanya karena berbuat benar. Lihat endingnya, Anda punya hidup nanti enak. Enak itu bonus dari Tuhan Bapak Ibu. Allah akan memberkati engkau. Maka tadi saya bilang, itu pesan Tuhan buat saya saudara. Anda mau hidup enak, Anda harus menjalani hidup yang penuh onak. That's it. Jadi katakan di kiri kanan, hidup enak ini sejenak saja. Ayo saya kuat bilang akang Coba bilang akang dengan keras, hidup enak ini sejenak saja. Bilang depan belakang, akan pun sisa onak saja. Bilang depan belakang, akan pun sisa onak saja. Ada orang seperti duri dalam daging, rasa-rasa mau rampas dia. Tuhan Yesus sih, kalau bukan beta, kalau sehingga maka beta lupa. Tapi Tuhan bilang sabarlah menanggung penderitaan karena engkau berbuat benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang buat saudara ini, hidup enak itu akan sejenak saja. Katong liburan Singapura sebentar saja, sento akan terulang berapa tahun lagi. Itu pun sento beta masih hidup kaseng, apalagi Bapak Rain, Bapak Roni. Jadi kehidupan di Singapura itu enak saja lah, Tuhan mau ketemu masuk ke sini balik kerja ulang. Amin. Itu dia. Jadi semuanya yang enak itu sejenak saja. Amin. Jangan terhanyut. Yang hanyut itu ikan mati Bapak Ibu. Ingat, ikan hidup biar arus kencang apapun dia tetap dia. Jadi intinya adalah Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sadari atau tidak, ada banyak sekali hal yang sebenarnya kita sudah rancangkan dan bahkan bicarakan. Paling banyak pastor. Tapi hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Ada rencana yang tidak pernah terjadi, ada rencana yang belum juga terjadi, ada rencana yang sudah terjadi. Apalagi ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga coba senyum deh beta. Iya. Ibu rumah tangga pun rencana paling banyak. Tuhan paling banyak. Ibu rumah tangga wanita-wanita punya rencana paling banyak. Saking banyaknya tidak ada satupun yang terrealisasi. Karena kepala ini sudah overload. Sudahnya minggu muka nih, kalau gaji berikut lagi pun gaji kita mau beli gorden baru. Datang bulan muka, sondor ada gorden tuh. Desember juga waktu Natal. Desember uang pakai beli cat. Paling banyak rancangan dalam hati ibu-ibu, saking banyaknya hanya mungkin 2 yang terlaksana, bahkan tidak ada sama sekali yang terlaksana. Karena uang dipakai habis untuk belanja online. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, tegang ya. Ya. Paling banyak, apalagi kalau laki pulang semabuk sukaco. Oh di sini rancangan. Datang beta lap, pokoknya beta sebenarnya. Oh saya masuk pintu rumah nah, sadar malayang. Oh sudah rancangan paling banyak di sini. Masuk rumah, oh sih. Pokoknya beta saya akan urus sih, saya akan masak air panas, saya akan bikin kaki. Beta saya akan urus sih. Laki datang, laki kibas uang.
Mama bilang, Bapak Sumandi, rancangan batal. Hah? Rancangan batal, Mama. Bapak Suminonte utik apa peti? Rancangan batal. Amin ibu-ibu. Saudara, saya bilang begini karena saya ingat sekali apa yang almarhum Bapak Gembala Sidang sampaikan buat katong. Saudara, saya termasuk wanita ya. Minta maaf, Bapak bilang wanita tuh rencana paling banyak dalam otak. Rencana mau baku rabe lah, rencana mau baku jambak lah, rencana mau baku kata di Facebook paling banyak rencana. Dan saya sangat ingat beliau tuh, saya ngakak di situ saudara. Ya itulah wanita. Ya, wanita senyum dulu. Apalagi ibu-ibu ya. Coba bapak-bapak, bolehkah Anda tepuk tangan buat Anda punya istri? Boleh? Tepuk tangan dulu buat mereka. Sukacita semua, amin. Jadi tidak ada yang tegang, amin. Semua katakan amin, amin. Haleluya. Jadi Anda lihat Musa, kita kembali kepada Musa ya. Musa sudah ada dalam rencana Allah, yaitu dia ditetapkan untuk menjadi pemimpin umat Tuhan. Dia ditetapkan menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Saudara, sejauh manapun perjalanan hidupnya Musa, dia tetap harus kembali kepada rencana Tuhan atas hidupnya. Saudara notice ya, sepandai-pandainya kita berencana, pada akhirnya kita akan menyerah pada rencana dan kehendak Tuhan. Sepandai-pandainya, selihai-lihainya engkau membuat perencanaan, tapi engkau harus benar-benar menyerah pada kehendak Tuhan. Nah, kemarin kita baru ada info duka dari keluarga Urliali. Saya tidak pernah tahu Olive sebagai anak dan juga Fabio ingin membahagiakan papanya sejauh mana. Berencana untuk kemana. Tapi kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Kadang sebagai orang tua, saudara, ini pesan Tuhan buat Anda orang tua. Kadang sebagai orang tua kita membuat anak-anak kita ada dalam posisi yang sulit untuk mengambil keputusan. Sama seperti saya punya anak rohani tadi Bapak Ibu. Sebagai orang tua kita lupa mereka sudah beranjak dewasa dan sudah bisa membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Pertanyaannya, kata siapa pastor mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri? Mana buktinya? Mereka masih tetap anak dan selama masih di rumah, kami orang tua yang berhak mengambil keputusan atas mereka. Saya kasih tahu Anda buktinya bahwa mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Siapa yang mengajarkan anak-anak Anda pornografi? Siapa yang mengajarkan anak-anak Anda seks bebas? Siapa yang mengajarkan mereka untuk mencuri? Kalau bukan keputusan mereka sendiri untuk seperti begitu. Anak-anak Anda datang kepada kami minta didoakan jatuh bangun karena pilihan mereka, karena keputusan mereka. Mereka sudah bisa mengambil keputusan untuk mereka punya diri sendiri Bapak Ibu. Karena sebagai orang tua kita lupa. Akhirnya mereka kehilangan jati diri sebagai orang yang sudah beranjak dewasa. Makanya tak ayal banyak anak muda menghancurkan diri mereka sendiri karena mereka merasa diterima di luar dan tidak diterima di dalam rumah. Keluarga menolak saya pastor. Sebagai orang tua kadang kita tidak mendengarkan mereka untuk berbicara. Sebagai orang tua kadang kita tidak mendengarkan mereka untuk berpendapat. Kita menolak untuk mendengarkan mereka berbicara. Kita menolak untuk mendengarkan alasan mereka Bapak Ibu. Dan memukul anak hanya supaya mereka mengikuti kemauan Anda. Ketika anak Anda sudah besar ya. Memukul anak Anda supaya mereka mengikuti kemauan Anda itu bukan didikan yang benar. Memberikan pengertian, pemahaman, arahan kepada mereka itu baru benar. Saya punya ponakan itu Kristal, dia masih kecil. Dia 2 tahun tanggal 25 Februari ini. Setiap kali dia mau bikin sesuatu, saya selalu kasih pengertian buat dia. Tita dengar tua bicara. Itu tidak bisa Tita, nanti Tita batuk, nanti ini. Oke? Ya? Ya. Dikasih pemahaman sejak kecil, anak-anak dikasih tahu, kasih duduk mereka, kasih tahu, kasih bicara, kasih arahan buat mereka. Supaya mereka tidak merasa ditolak. Mereka mau mengambil keputusan tapi sudah seperti tidak bisa untuk mengambil keputusan, mereka tidak bisa untuk melakukan sesuatu terhadap diri mereka sendiri.
Saya punya adik itu, saya sudah cerita di sini beberapa kali. Papa saya mau dan ngotot dia harus masuk teknik sipil. Karena saya gagal untuk masuk teknik sipil, awalnya saya tes di 3 universitas di Malang. Pertama Universitas Brawijaya, Universitas Negeri di Malang. Saya ambil 2 jurusan, teknik sipil yang pertama dan arsitektur yang kedua. Saya tembus di arsitektur di Brawijaya. Bapak saya bilang stop, harus teknik sipil. Oke Pak. Saya tes di Institut Teknologi Nasional Malang ITN. Saya ambil 2 jurusan, teknik sipil dan arsitektur, ikut apa maunya Bapak. Yang tembus arsitektur Pak, stop teknik sipil. Akhirnya saya pergi ke Universitas Merdeka Malang. Saya tes ambil jurusan yang sama. Dan saya pun lolos di dalam arsitektur. Akhirnya papa saya menangis. Saya bilang, papa saya mau tes di kampus mana lagi? Capek. Ya sudah, masuk. Itu adik saya itu, teknik sipil. Oh saya kasih masuk dia di jurusan lain, beta kasih stop saya kuliah. Kasih masuk dia teknik sipil, Lady. Iya Pak. Kasih masuk dia teknik sipil. Kuliah 2 semester, beta bikin tugas semua. Dia cuma store muka saja absensi, lalu beta bikin dia pun tugas semua, beta bikin dia pun tugas tuh KKJ. Semua beta dia pun tugas tuh. Semua, gambar, hitung, semua. Beta lagi TA loh, lagi tugas akhir. Tapi beta bikin dia pun tugas tuh. Saudara itu lihat, tidak bisa lagi karena sudah takut dan lain sebagainya. Saudara, beta bilang buat Bapak Ibu Saudara, ini dari Tuhan buat Anda. Saya bilang, Tuhan, saya hanya orang tua rohani, bukan orang tua, belum jadi orang tua jasmani. Tapi Tuhan bilang, orang tua jasmani di rumah tidak bisa menanggulangi anak-anak mereka, makanya mereka datang ke sini untuk kamu tanggulangi, untuk Mama Gembala, untuk semua hamba-hamba Tuhan tanggulangi. Jadi kamu bisa rasa apa yang orang tua jasmani juga rasa. Pemberontakan mereka, ketidaktaatan mereka, pembangkangan mereka, semua kamu juga rasa. Pertanyaannya, tapi kan orang tua adalah wakil Allah di muka bumi ini. Benar. Tapi semua manusia diberi kehendak bebas. Dan kita harus bertanggung jawab dengan kehendak bebas tersebut, termasuk para orang tua. Jangan sampai karena kehendak Anda, anak-anak Anda ada dalam tekanan yang membuat mereka stres. Sama seperti tadi saya punya anak rohani. Saya tahu saudara, dalam pergumulan saya untuk berkhotbah dan Tuhan bawa dia. Karena dalam beberapa minggu ini ada banyak sekali anak-anak yang bingung, yang ada dalam dilema. Termasuk saya juga. Dan saya tahu, Tuhan terima kasih, ini konfirmasi untuk saya sampaikan. Cobalah untuk mendengarkan mereka, alasan mereka memilih. Cobalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu dapat dipercaya Bapak Ibu. Dengarlah hai para orang tua dan juga Anda sebagai anak. Dalam sebuah perencanaan untuk masa depanmu. Bukan tentang apa yang kamu mau atau apa yang orang tuamu mau. Tapi sekali lagi tentang apa yang Tuhan mau. 2 hari yang lalu anak rohani saya datang. Meminta izin. Dia packing barang. Datang ke beta. Pastor, beta mau minta izin. Bagaimana? Beta mau pergi di Bali. Rayakan ulang tahun. Berapa orang pergi? 4. Iya. Coba perjelas. Maksud saya 2 pasang. Iya. Bilang saya 2 pasang, dia bilang 4. Saya bikin PR, para beta tanya siapa-siapa. Gitu. Jangan terlalu bikin beta PR tahu banyak. 4 sudah. Menurut saya beta kasih izin saya pastor. Lalu kenapa sih datang ke sini? Aduh, pastor. Waktu dia packing, Roh Kudus gelisahkan dia luar biasa. Dia sudah beli tiket, dia packing barang, tapi Roh Kudus bekerja luar biasa buat dia. Menggelisahkan dia sehingga dia bilang buat dia punya pasangan, katong harus ke pastor untuk minta izin. Kalau pastor bilang seng, berarti beta sempi. Beta bilang, bukan karena beta yang bilang. Kalau beta seng, tapi kalau saya mau pi, silakan. Tapi beta tidak dengan restunya beta untuk pergi. Silakan pergi, karena pergi untuk bersenang-senang dan ada kemungkinan untuk jatuh dalam seks bebas dan lain sebagainya. Orang tua mana yang ingin anak kayak gini? Anda orang tua jasmani tidak mau, kami juga orang tua rohani apalagi tidak mau. Kami mau mereka diberkati. Akhirnya pastor, beta memutuskan untuk beta tidak pergi. Beta bilang, saya memutuskan untuk tidak pergi bukan karena beta, tapi karena Roh Kudus yang dari awal sudah mengguncang. Roh Kudus guncangkan dia. Saya 2 bulan ini bertahan hidup kudus. Masa saya mau jatuh cuma karena saya pun kesenangan untuk pergi ke Bali. Itu hebat saudara. Dan itu yang beta suka, yang beta mau. Jemaat mengalami sendiri bagaimana Tuhan bicara, bagaimana Tuhan gelisahkan ketika ada di antara 2 pilihan. Antara kesenangan
antara kebutuhan, di antara dua pilihan. Saya mau Anda mengalami itu sendiri. Datang kepada kami supaya nanti kalau ada apa-apa katong kasih Mama Gembala, saya Mama Gembala mana yang suruh. Jangan begitu Bapak Ibu. Anda harus mengalami kedewasaan rohani. Level rohaninya harus meningkat, mengalami supernatural. GKRI bergerak dalam supernatural. Anda GKRI Hidup Ambon Jemaat GAH harus bergerak juga dalam supernatural. Apalagi gembala kita bergerak dalam supernatural, semua kita harus mengalaminya. Itu hebat saudara. Dilema, aduh beli tiket, bayangkan beli tiket, cancel. Di dalam badai punyong, sepi, pigi, beta seng. Dan dia ada di gereja nih, ada ibadah sama-sama dengan katong. Kemarin juga ikut doa, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya memberikan apresiasi khusus kepada anak-anak muda yang tahu memfungsikan mereka punya orang tua rohani di gereja. Ada apa-apa, bingung, dilema, mengambil keputusan bingung, dan cari mereka punya orang tua rohani PKS untuk bisa berkonsultasi. Saya sangat menghargai mereka. Karena itu yang Tuhan Allah mau. Pacaran, katong sentau tiba-tiba Halim Perdana Kusuma. Dan siapa? Dan ini, betul pernah tahu kalau dia pacaran nih? Baru pasti pernah tahu, seng. Saya punya anak komsel, Bapak Ibu, saya punya prinsip, anak komsel saya kalau berjalan berdua bertahun-tahun berdua terus. Tapi tidak pernah datang kepada saya dan kasih tahu, pastor ini pacar saya. Menurut saya itu teman. Sekalipun semua orang di gereja sudah bilang, pastor udah pacaran, menurut saya itu teman. Kalau belum datang kepada saya dan bilang bahwa itu pacaran, saya menganggap itu teman. Jadi kalau tiba-tiba Halim Perdana Kusuma, ya itu dan teman. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mudah mengambil sebuah keputusan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Menyangkut keluarga, menyangkut karir, menyangkut pelayanan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, menyangkut pendidikan kita, hubungan asmara dan lain sebagainya. Saya punya anak rohani juga. Pastor, beta mau stop dari tempat pekerja, beta mau ambil S2. Saya berdoa tanya Tuhan, sudah pastor lah, Tuhan bilang apa? Berdoa ulang. Enak saja mau tanya beta pendapat, berdoa ulang. Karena saya mau mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau mereka mengalami hal supernatural langsung dengar Tuhan bicara. Tuhan berbicara bisa lewat Alkitab, bisa lewat khotbah, konfirmasi, bisa. Tuh. Jadi berdoa ulang, iya pastor, siap. Tapi pastor begini, oke kita doakan, pertimbangkan, tapi keputusan berdoa ulang, puasa ulang. Oke, puasa sampai Tuhan buat sesuatu. Jodoh juga sama. Puasa sampai jodoh itu akan berubah. Nah, saudara, hari ini saya akan memberikan solusi kepada Anda, cara mengatasi dilema secara alkitabiah. Saudara, dilema di sini dalam artian untuk katong mengambil keputusan untuk katong punya kehidupan. Diperhadapkan dengan hal yang sulit antara kebutuhan atau keinginan daging, kesenangan dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu Anda. Satu, sadarlah bahwa Tuhan Allah adalah perancang hidup Anda. Anda harus sadari ini dulu. Ketika Anda dalam situasi sulit mengambil keputusan dalam hidup Anda, ingatlah yang pertama Anda harus sadari dulu. Ya, perancang Anda bukan orang tua Anda, apalagi tete nenek moyang. Ya, lalu mau pergi sembahyang di kubur. Yang beta mau ini nih tes polisi, ya, mama suruh tes polisi, tapi bapak mau kuliah, yang mau beta bagaimana? Tuhan baik. Sadarlah bahwa Tuhan Allah adalah perancang hidup Anda, bukan orang tua Anda, apalagi nenek moyang Anda, bukan perancang hidup Anda. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan Allah yang mengetahui rancangan-rancangannya terhadap kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, masa depan yang bahagia sampai kepada kekekalan itu ada dalam Tuhan. Kita ini ciptaan. Semua ciptaan diciptakan untuk tujuan tertentu. Tidak ada ciptaan yang diciptakan dibuang. Enggak ada. Mesin lagi. Kipas angin diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita panas. Ada orang kedinginan pakai kipas angin, yang ada. Ya kan? Ini. Karpet diciptakan ada tujuannya. Mimbar diciptakan ada tujuannya. Mikrofon diciptakan ada tujuannya. Semua kita diciptakan ada tujuannya.
Jadi ingat baik, kita ini ciptaan, kita punya pencipta. Pencipta yang bentuk kita. Kalau pencipta bentuk kita bulat, kita tidak bisa bilang buat pencipta gini, kasih bengkok beta sedikit juga, ke kanan. Bisa? Kiri juga. Kasih cekung ke jajar genjang. Tidak bisa. Pencipta bilang, mulu banyak. Tidak bisa. Namanya ciptaan harus tunduk kepada pencipta. Semua kita harus tunduk kepada kehendak sang pencipta kita, yaitu Tuhan Allah. Tidak bisa buat apa-apa. Itu sadari itu Bapak Ibu, supaya Anda tidak salah mengambil keputusan. Beta ini ada karena rancangan Tuhan. Yang kedua, ketahuilah bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan Anda. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi libatkanlah Tuhan di dalam perencanaan Anda. Ambil waktu doa dan puasa sungguh-sungguh untuk sebuah keputusan yang akan mempengaruhi masa depanmu dan masa depan keluargamu. Saudara, anak rohani saya mau menikah nanti tanggal 20 Februari. Dua pasang di atas itu. Ya, calon profesor Amel dengan dia pun calon tuh polisi. Ketemu sudah pertemuan face to face, pertemuan di udara, pertemuan di segala tempat dan segala wujud. 2 hari lalu dia chat beta, pastor kasih emoji sedih. Beta bilang, Amelia, Ose mau kawin darah Yesus. Ose mau kawin ini nih, hei, apa muka sedih lagi? Mau kawin ini tanggal 20, saya boleh sedih-sedih. Pastor trauma, ya Tuhan baik. Mau kawin trauma. Beta langsung bilang dia saja nih, semua perempuan pasti trauma kalau pernah dihianati. Pasti. Jadi ini jadi pelajaran untuk para lelaki single di muka bumi ini. Ku bilang sama kau ya, laki-laki single angkat tangan, yang belum menikah angkat tangan. Biar pacaran tapi belum menikah, angkat tangan tinggi-tinggi. Laki-laki single semua di sini, angkat tangan tinggi-tinggi. Dengar ku bilang sama kau ya, kalau kau pacaran aku cuma main-main, kau cari yang lain aja. Sudah capek aku main dari kecil. Kalau kau pacaran aku cuma untuk main-main, cari yang lain aja. Sudah capek nih aku main-main dari kecil. Main terus, main dari kecil, main. Sampai besar, main terus. Aduh pastor, lalu kata yang jomblo nih bagaimana? Pastor bicara yang sepasang-pasangan, oh kata yang jomblo nih. Ale bilang, Ale jomblo saya, berarti saya juga jomblo. WL tadi juga, WL tadi jomblo, WL tadi jomblo itu. WL tadi itu yang pakai rok, saya salah. Kalau Anda jomblo dengar baik, nikmatin aja dulu. Orang bilang obat yang terbaik adalah waktu, bukan orang baru. Dengar baik-baik Bapak Ibu, apapun rencana Anda untuk buka usaha, untuk bekerja di tempat lain, apapun rencana Anda Bapak Ibu Saudara yang sudah berumah tangga maupun anak-anak muda, kuliah di mana, sekolah di mana, ingat rancanganmu bukanlah rancangan Tuhan. Jadi Anda harus sadari, dilema mau ambil keputusan Anda harus pikir, ketahuilah. Jauh tinggi ayat setelahnya itu, setelah ayat 9 kalau tidak salah, jauh tinggi. Rancangan Tuhan tidak bisa diselami, tidak bisa kita mengerti. Kita hanya bisa berencana, abis ini saya sekolah, saya mau kuliah di sini. Tapi kita tidak tahu kehendak Tuhan. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwa hanya rancangan Tuhanlah yang akan terlaksana. Ingat dalam perencanaan dan bingung mengambil keputusan, ingatlah selalu bahwa hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi rencanain aja dulu. Nanti kita lihat bagaimana kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun 2023 Anda harus berjalan dengan rencana, agenda. Anda harus berjalan dengan target. Tadi saya sudah bilang clue-nya, hanya ikan mati yang mengalir di bawah arus. Anda harus punya target, punya tujuan. Anda harus punya mimpi. Anda harus punya rencana sepanjang tahun 2023 ini, apa yang mau saya lakukan. Kita yang rencanain, Tuhan yang nentuin, mereka yang ngomentarin. Biasa itu. Bilang sampai pinggir kanan dulu, biasa itu.
Kemarin minggu lalu Pastor Ewin bilang, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi hari ini kita mau bilang, dengar baik-baik. Anjing menggonggong, anjing yang suka gonggong-gonggong tuh. Kata lewat anjing gonggong, wuh wuh. Tapi waktu kata dekati, saya berani gigi. Kita ulang. Katong lewat nih, anjing wuh 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 wuh. Waktu katong dekati, semua apa? Anjing sembrani gigi. Nah, ini bukan persoalan anjing lah. Kalau sudah dekati lalu sembrani gigi, ini bukan soal anjing lah. Saya tahu soal apa? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dengar ya Bapak Ibu, orang berani gonggong saja, tapi nggak berani gigit. Orang berani jingjang ngomentarin semua rencana Anda, ngomentarin Anda punya promosi dan sebagainya. Cuma berani gini, nggak bisa gigit Anda. Anda berjalan dalam kuasa kok, masa bisa digigit? Nggak bisa. Buktinya waktu dekati, bagaimana? Saya berani bicara. Makanya dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Orang ngomongin Anda biasa. Anda harus bisa berkarya. Karena karya Anda bikin membungkam mulut orang. Hasil karya Anda membungkam, menutup mulut orang-orang yang suka menggonggong. Berkarya di kantor, bikin sesuatu yang bisa buat Anda tuh jadi pencetak sejarah, bikin terobosan inovasi baru. Dengan demikian orang-orang yang suka gonggong-gonggong itu tutup mulut, gigi patah. Amin. Jadi ingat ibu-ibu, kriteria anak mantu ada. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak, Anda punya kriteria untuk anak mantu? Ada. Iya kan? Mungkin Anda punya anak laki, lalu kawin dengan laki. Pertama, dia harus lawan jenis pastor. Ya haruslah. Ingat ibu-ibu, kriteria anak mantu ada memang. Tapi biarkanlah anak-anak Anda punya pengalaman rohani. Bagaimana mereka berdoa berpuasa untuk orang yang mereka pilih. Jangan harus rajin. Pokoknya dia harus rajin, harus bisa masak, cuci piring, cuci pakaian, jemur pakaian, setrika. Dia harus bisa batulin genteng. Dia harus bisa bikin listrik dalam rumah, harus bisa kasih batul setrika kalau rusak, kipas angin kalau rusak. Dia mau cari anak mantu, kamu cari pembantu. Kriteria paling banyak sekali. Harus bisa masak, harus bisa ini, harus bisa ini. Ada bagaimana sih ibu-ibu? Aduh, bertobat dalam nama Yesus. Amin. Coba ibu bilang, saya mau bertobat. Nah, saya kuat bilang. Jadi biarkan mereka punya pengalaman iman. Berdoa berpuasa, ajar mereka. Dengan demikian mereka bisa tahu. Ya ma, kita memilih dia dan lain sebagainya. Rencana bawa pasangan foto prewed di Paris. Tapi uang terbatas pastor. Aduh, betul saya bisa bicara lagi. Kita tinggal di Ambon tapi rencana mau bawa pasangan foto prewed di Paris. Uang terbatas pastor. Jangan kecewa. Anda harus bisa memahami bahwa itu rencana bukan datang dari Tuhan Allah. Sehingga tidak usah Anda memaksakan keadaan. Kalau saya bisa foto prewed di Paris, bawa dia foto di poris rumah. Amin. Yang mau menikah, amin. Kalau saya bisa bawa dia foto prewed di Paris, bawa dia foto di poris rumah. Tahu poris kan sayang? Teras tuh. Itu susah nang loh. Poris yang Paris kan beda tipis, beda di huruf saja, huruf mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2023, dua hal yang ingin saya lakukan. Satu, saya ingin beli motor baru. Yang kedua, saya ingin mendirikan rumah tangga. Alah. Saya ini serius. Gini ya, kalau kita berencana untuk membangun rumah tangga itu kalau sudah ada pasangan, belum ada pasangan kok rencana bangun rumah tangga. Kita mau bangun rumah tinggal. Jadi saya berencana untuk membangun rumah tinggal. Saya ingin supaya saya membeli motor baru dan motor lama saya kasih buat anak-anak yang memang mereka butuh kendaraan. Saya menjual dengan harga murah, maksud saya. Ralat menjual dengan harga murah.
Seperti yang Anda ketahui, saat ini saya tinggal di kontrakan di Benteng. Benteng apa saya juga tidak tahu, saya cuma tinggal Benteng. Dan saya benar-benar tekun membawa pokok doa saya dengan tekun di mesbah doa pagi saya. Mendoakan semua rencana saya di tahun 2023. Saya ngomong dengan, sekali lagi saya bilang, saya coba tukar pikiran dengan Mama Gembala. Saya tukar pikiran dengan mama saya di rumah, saya tukar pikiran dengan Mama Gembala. Berkonsultasi ya dengan Mama Gembala, mama saya. Lalu mama saya di rumah bilang begini, Let, ini sebenarnya saya punya prioritas ini apa? Mama bicara, Bapak, Anda tahu, anak muda tahu kan kalau mama sudah bicara? Tahu ya? Tahu ya, masa nggak tahu? Tahu ya, masa nggak tahu? Bapak, iya ma. Oke, saya ngomong dengan Mama Gembala, oke Mama Gembala setuju untuk saya, oke lah. Niat saya, keinginan saya untuk membeli motor, saya harus tunda. Saudara, ini sama-sama mengeluarkan uang. Saya bilang Tuhan Yesus, saya ingin bangun rumah, oke saya mendirikan rumah tinggal. Tanah di mana pastor? Sudah Tuhan siapkan. Amin. Saudara tidak mengaminkan, saya sudah dapat tanah ya. Amin. Ya, ada orang murah hati yang sudah menyiapkan buat saya, yaitu Bapa di surga. Amin. Saudara, dengan iman saya mulai mencoret-coret denah rumah saya. Di rumah, saya mulai ambil beberapa kertas, saya mendesain denah rumah saya. Karena saya dari latar belakang arsitektur, jadi saya mulai mendesain rumah saya ingin pintu kamar di sini, saya ingin ini, dan saya lihat waduh rumah saya luar biasa. Ya, ini kalau jadi paling bagus, tapi uang juga bagus. Langkah iman pertama yang saya lakukan itu saya mulai menggambar. Saya bilang Tuhan, tahun ini kalau Tuhan izinkan saya mulai mendirikan pondasi rumah. Saya bilang Tuhan Yesus, tapi bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Saya berdoa supaya tahun ini saya punya pondasi naik, saudara. Habis pondasi, mama saya bilang di rumah, kamu kalau sudah kasih naik pondasi, kamu pasti senang. Pasti kamu ingin kasih naik lagi tiang, kasih naik tembok begitu. Jadi kalau sudah lihat pondasi itu pasti sudah senang. Dan itu pasti akan bikin kamu ingin kasih naik tiang, kasih naik tembok dan sebagainya. Terang, amin mama. Jadi kita berdoa. Saudara, ini keputusan yang tidak mudah buat saya. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkehendak, dia buka jalan, uang itu bukan masalah buat Tuhan Yesus. Banyak orang salah mengambil keputusan tentang masa depan dan rumah tangga mereka. Karir, usaha, bisnis, pernikahan. Karena mereka tidak mengerti alasan mereka ada di dunia ini. Dan tujuan mereka ada di dunia ini untuk apa. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau bangun rumah. Tuhan tahu saya suka anak-anak kumpul di rumah. Saudara, kalau anak-anak rohani saya kumpul di rumah, tanya mereka saudara, saya di kamar, mereka di dapur. Jadi saya punya rumah nanti saya bikin dapur besar, 10 kali 10 lah. Mereka di dapur begitu, masak, saya di kamar saudara, saya orangnya suka menyendiri. Kata. Nah saya bilang Tuhan, saya ingin bikin rumah, saya punya ruang keluarga yang besar untuk ibadah. Dan saya mau ini semua Tuhan, saya mau anak-anak saya di situ mereka nyaman, saya mau orang yang komsel di rumah saya tuh nyaman, saya mau bikin rumah yang besar, ya ruang tamu untuk ibadah dan lain sebagainya. Jadi saudara kalau buat perencanaan pastikan itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau bukan untuk kepentingan kerajaan Allah, mungkin Anda sulit untuk bisa merealisasikan rencana tersebut. Amsal 16 ayat 3. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Sama-sama kita baca dengan iman yuk, 1, 2, 3. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakan. Anda diciptakan untuk apa? Untuk tujuan. Rencana Anda dan rencana Tuhan itu beda. Dan keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Silakan Anda berencana, tapi ingat baik-baik, rencana Anda harus dipastikan rencana Anda adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya ingat sekali pada saat kami bergumul untuk multimedia ini sekian ratus juta dan kami butuh uang. Saya ingat Bapak Tos Lokolo. Saya ingat sekali beliau bilang gini buat saya, Pastor,
Aduh, coba kalau kau tumpun tanah di mana? Beta lupa tanah di mana tuh. Anda bilang buat beta, pastor, coba kalau kau tumpun tanah di mana tuh? Lo kok orang balik akang lah. Beta kasih uang per gereja juga. Aduh Tuhan, coba kalau semua orang yang pun tanah di dalam gereja ini bilang hal yang sama. Aduh, tapi saya akan mungkin terjadi demikian. Karena kata separuh yang ada tanah. Yang semua orang. Pastor, untuk bilang pastor, kalau sananya tanah tuh ada orang balik akan jual lah, beta sumbang per gereja semua jual untuk multimedia. Saudara, ini yang Tuhan mau, hati seperti begini yang Tuhan mau. Pertanyaan terakhir, bagaimana caranya supaya saya tahu mana kehendak Tuhan? Ini kan pertanyaan Anda. Lalu pastor suruh kami bertanya kepada Tuhan supaya tahu kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya tahu mana kehendak Tuhan? 1, semua yang berasal dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera, sekalipun membayar harga yang sangat mahal. Kalau keputusan yang Anda ambil membawa kegelisahan, saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, konsultasi dengan hamba Tuhan atau PKS Anda. Amsal 15 ayat 22, saya baca dalam terjemahan Amplified Bible. Without consultation and wise advice, plans are frustrated. Artinya adalah tanpa konsultasi dan nasihat yang bijak, rencana akan gagal. Konsultasi di sini adalah konsultasi dengan orang-orang yang level rohaninya jauh di atas Anda, yang nasihatnya dapat membuat engkau berjalan mengikuti kehendak Tuhan, sehingga engkau mantap untuk mengambil keputusan tanpa dilema. Jangan sampai Anda salah menemukan konselor. Suara gembala yang diurapi adalah suara Tuhan. Suara hamba Tuhan yang diurapi juga suara Tuhan. Jadi Anda perlu untuk mendengarkan masukan dari mereka. Konseling seperti tadi saya punya beberapa anak rohani contoh. Saya tahu hamba Tuhan lain juga mengalami pengalaman yang sama. Jadi mulai hari ini semua keputusan terhadap perencanaan Anda haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka akibatnya adalah Tuhan sendiri menjamin rencana Anda akan berhasil. Doakan, ambil waktu puasa khusus setiap minggu sampai engkau melihat rencanamu terlaksana sampai berhasil. Saudara, peristiwa dalam Kejadian pasal 11 ayat 4, ayat 7, ayat 8. Marilah kita mendirikan bagi kita. Saudara, ini manusia mula-mula di muka bumi ini ingin mendirikan sebuah menara tinggi sampai ke langit supaya bisa mencapai Tuhan Allah. Halo, ada satu astronot di luar angkasa, baru dia tulis di kertas, there is no God di luar angkasa. Ya, dia sampai di luar angkasa, saudara bayangkan ya, baru dengan dia punya pakaian astronot itu ya, di luar angkasa melayang-layang, baru dia tulis tidak ada Tuhan di sini. Yang dia bilang Tuhan di atas nih, tidak ada Tuhan di sini. Langsung ada yang komentari, kalau kamu mau lihat Tuhan, lepas helm. Tidak ada Tuhan di sini, dia pakai kertas. Lalu ada yang komentar dia, kalau kamu mau melihat Tuhan, lepas helm tuh. Lah berjumpa Tuhan, lah lihat Tuhan, mati. Itu. Aneh-aneh saja. Oke? Sampai ke langit. Marilah kita mendirikan bagi kita dan marilah kita cari nama. Saudara, Allah Tritunggal turun dan mengacau balaukan, menggagalkan rencana mereka. Saya kasih tahu buat Anda, kalau Anda ingin mencapai tujuan tertentu, kalau rencana Anda untuk tujuan tertentu yang bukan dari Tuhan, untuk pamer, untuk kesombongan, saya pastikan saudara, Anda punya rencana akan gagal. Kalau tujuan Anda, rencana Anda hanya untuk pamer diri, untuk show off, untuk sebuah kesombongan, atau rencana terselubung, saya pastikan Tuhan Allah akan menggagalkan itu. Jadi Anda punya rencana, Anda punya mimpi, Anda punya visi, apa saja boleh. Tapi dengar baik-baik, jangan lupa bersyukur dengan Anda punya keadaan sekarang. Jangan ingin mencapai sesuatu yang Anda sendiri tahu bahwa Tuhan, saya tidak tahu ini akan terjadi atau tidak. Mimpi paling tinggi, rencananya luar biasa, tapi tidak disertai dengan campur tangan Tuhan, gagal. Saudara, Anda lihat gambar dua pohon yang berbeda ini. Ada pohon yang tumbuh tinggi namun daunnya tidak mengayomi. Ada pohon yang rendah namun daunnya lebat dan rindang.
untuk berteduh. Anda lihat perbedaan ini sangat mencolok. Colok. Perbedaan sangat mencolok. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang bertumbuh dengan hebat, tapi tidak banyak membawa dampak bagi sekitarnya. Tumbuh tinggi tapi daunnya tidak rindang, pohonnya tidak rindang. Namun ada juga mereka yang tumbuh dengan tidak begitu hebat, tapi ia berdampak dan sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Anda punya rencana, oke. Tapi kalau Tuhan bilang hidupmu harus berdampak, ikuti saja apa maunya Tuhan. Karena Anda pikir Tuhan, saya pohonnya kok pendek, dia ini tinggi. Tapi saya lihat Tuhan bilang apa? Kamu pendek, pohonnya rendah, tapi kamu jadi berkat buat banyak orang, rindang pohon itu. Anda ingin yang tinggi seperti itu, tapi lihat pohon tinggi itu tidak ada daunnya. Orang tidak bisa berteduh di bawah pohon itu. Karena kita bilang, Tuhan saya mau kayak dia dong. Tapi lihat Tuhan bilang enggak, kamu ini. Kita mengerti, kita harus belajar mengerti Tuhan mau apa. Karena sakit Tuhan, paling sakit kita harus ambil keputusan ini. Karena kita harus korbankan banyak hal, termasuk kita perasaan. Jalan saja, Tuhan akan buktikan dan tunjukkan. Anda seperti pohon yang rindang itu loh. Makanya tadi saya bilang di awal khotbah, hidup itu bukan tentang tinggi rendahnya kedudukan, kaya atau sederhana rumah tangga, sedang menanti jawaban doa atau sudah mendapatkan jawaban doa, tapi tentang berdampak atau tidak hidup kita. Tuhan Yesus lahir di dalam keluarga seorang tukang kayu. Saudara dengar baik-baik. Yesus bertumbuh masa kanak-kanak, masa remaja, dan menjadi pemuda yang belajar menjadi seorang tukang kayu, sama seperti papanya. Yesus tidak berpendidikan tinggi, sama seperti Musa. Dari sisi ekonomi mungkin masuk kategori sederhana. Tapi ingat baik-baik, sejak awal Allah sudah menetapkan Yesus untuk mati bagi kita. Rencana Allah tidak bisa terelakkan. Sejak awal Allah sudah menentukan Yesus. Saudara lihat saya baik-baik. Yesus masih 100% manusia, masih daging. Dia takut kematian, makanya dia berdoa. Dia berlutut kan di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Saudara, Yesus sendiri tahu bahwa dia tidak bisa ngapa-ngapain. Yesus yang adalah 100% Allah, dia mengerti bahwa dia pun tidak bisa ngapa-ngapain kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah berencana dan menetapkan sejak awal. Dia tidak bisa mengelakkan rencana Tuhan. Jadi sekarang sejauh apapun Anda melangkah, Anda pasti akan harus kembali kepada rencana Tuhan. Kemarin Pastor ngomong soal redemption, that's it. Kembali kepada panggilan Allah yang sesungguhnya. Sebabnya Mama Gembala dari tempat ini selalu ngomong, ayo, Anda, kami semua rindu Anda dipulihkan. Anda mengalami kelepasan dan kembali kepada rencana awal yang sudah Tuhan tetapkan. Dan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan ada yang lari, jangan ada yang keluar. Jangan ada yang main-main. Jangan ada yang mengambil keputusan salah dan menyebabkan fatal. Kesalahan fatal menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Orang tua hati-hati. Awasi anakmu. Tapi juga kasih mereka kesempatan. Percaya sama mereka. Anak-anak Anda sudah dikasih kepercayaan oleh orang tua. Pegang kepercayaan itu, jangan disalahgunakan. Ambil keputusan yang Tuhan mau. Pasangan hidupmu juga sama. Saya dengar beberapa orang bilang, kalau Pastor Lady, kalau ketemu pacaran tuh jangan terlalu bicara deh Pastor Lady dong. Kalau ketemu pacaran tuh jangan terlalu pipiki di antua, nanti antua larang-larang kata orang.
Orang-orang seperti begini, faktanya hamil duluan. Yang bilang jam pipi di pastor tuh. Kami mengarahkan Anda supaya Anda bisa masuk dalam pernikahan yang kudus. Pacaran tanpa ada kata menikah ngapain? Main-main. Jadi ini khusus hari ini firman Tuhan datang buat para orang tua dan juga buat anak-anak. Saya berdoa, Mama Gembala berdoa sebagai pemimpin di gereja ini. Supaya tahun 2023 semua rencana kita berhasil. Apapun yang kita rencanakan berhasil. Usaha kita, ya, pekerjaan kita, apapun yang ingin kita rancangkan berhasil. Libatkan Tuhan di dalamnya dan jangan salah mengambil keputusan. Sekali lagi saya ulang, sadarlah bahwa Tuhan Allah adalah perancang hidup Anda. Ketahuilah bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan Anda. Dan ingatlah selalu bahwa hanya rancangan Tuhanlah yang akan terlaksana. Dan semua kita yang percaya katakan, amin.